Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dimana saja berada, jumpa kembali dengan video saya. Pada kesempatan video kali ini, seperti biasa, saya ingin merespon salah satu pertanyaan dari sahabat Al-Quran. Pertanyaannya adalah, kenapa kalau kita membaca Al-Quran, ya terkadang kita menemukan ada pengulangan-pengulangan, ya, baik itu katanya yang diulang, atau ayatnya yang diulang, atau temanya yang diulang. Nah, kenapa itu terjadi di dalam Al-Quran? Dalam bahasa ulumul Qurannya, pengulangan itu disebut dengan tikror, ya. Tikror itu artinya pengulangan. Baik, ini pertanyaan yang sangat baik, yang sangat bagus. Saya ingin coba menjelaskan terlebih dahulu begini, ya. Di dalam bahasa Indonesia itu pengulangan itu terkadang merupakan cacat dari bahasa, ya. Kalau ada pengulangan itu biasanya dinilai sebagai kalimat yang tidak efektif atau membuang-buang kalimat dan sebagainya. Biasanya umumnya seperti itu. Meskipun sebenarnya dalam bahasa Indonesia juga tidak selamanya begitu. Terutama dalam sajak atau dalam syair atau dalam apa, biasanya pengulangan itu juga terjadi. Jadi di dalam bahasa Indonesia juga tidak selamanya pengulangan itu tidak baik, ya. Ada tujuan-tujuan tertentu boleh jadi itu diulang. Nah, demikian pula dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu tidak selamanya pengulangan itu buruk, ya, atau jelek. Bahkan di dalam sastra Arab, pengulangan-pengulangan itu merupakan salah satu keindahan tersendiri. Nah, kalau kita kaitkan dengan Al-Quran, demikian pula. Para ulama menjelaskan bahwa pengulangan-pengulangan itu mengandung rahasia-rahasia tertentu, mengandung tujuan-tujuan tertentu. Ada satu kitab, ya, yang ditulis oleh seorang ulama yang kira sangat terkenal, ya, Ibnu Hamzah Al-Kirmani. Ini kitabnya berjudul Tiqrar fil Quran atau Tiqrarul Quran. Dia menjelaskan semua tikror-tikror dalam Al-Quran, ya, mulai dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, dia jelaskan satu persatu, dan dia jelaskan tujuannya apa, gitu, ya. Maksudnya apa dari tikror itu. Nah, jadi sahabat Al-Quran yang punya kesempatan untuk membaca, silakan lebih jauh membaca kitab itu. Nah, pengalaman kita memang di dalam Al-Quran kita menemukan ada pengulangan-pengulangan itu, ya. Baik secara umum, pengulangan itu kita bagi kepada 3, ya. Pertama, pengulangan kata. Misalnya, kalla idza dukkatil ardu zakka itu diulang kata zakkanya itu, ya. Ini pengulangan kata. Ada pengulangan ayat seperti dalam surah Ar-Rahman. Ini banyak sekali, ya. Wa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, ya. Atau dalam surah Al-Qamar, ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, dan seterusnya. Ada juga pengulangan-pengulangan tema, ya, tema-tema. Dalam Al-Quran kan ada tema tentang kisah Nabi Musa misalnya, itu diulang-ulang di beberapa tempat, ya. Terutama Nabi Musa dengan Fir'aun itu diulang di beberapa tempat. Nah, apa sesungguhnya rahasia dari pengulangan itu? Nah, para ulama menjelaskan pada dasarnya sebenarnya di dalam Al-Quran itu tidak ada pengulangan yang pengulangan sama sekali, ya, 100%. Kenapa? Sebab ketika satu ayat itu diulangi, misalnya dalam surah Ar-Rahman, pasti konteksnya berbeda, ya. Misalnya dalam surah Ar-Rahman itu, ya, fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, ini biasanya menjelaskan dulu nikmatnya, lalu kemudian fa bi ayyinya, ya. Maka fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban ini tentu konteksnya adalah nikmat yang Allah berikan, ya. Misalnya marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan, baru fa bi ayyi ala. Jadi fa bi ayyi yang ini kaitannya dengan marajal bahrain. Yakhruju minhumal lu'lu' wal marzan, fa bi ayyi ala. Jadi fa bi ayyi yang ini terkaitnya dengan lu'lu' wal marjan yang keluar dari laut, ya. Jadi sesungguhnya tidak ada pengulangan yang persis 100%, ya. Maknanya. Nah, lalu sekali lagi, kalaupun itu disebut dengan pengulangan, itu maksudnya apa? Nah, sebagaimana pada umumnya
pengulangan itu tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa tema atau ayat atau kata yang diulang itu merupakan pesan yang sangat penting, sehingga Allah perlu untuk mengulang kembali. Ya, misalnya dalam surah Ar-Rahman itu fabi ayyi ala'i rabbikum tukadzibun, itu pengulangannya banyak sekali. Karena memang sangat banyak ya manusia yang lalai dengan nikmat yang Allah berikan, sehingga perlu Allah mengingatkan kembali nikmat yang Allah berikan kepada manusia ya. Wa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, terus ingatkan ya. Dan tentu pengulangan-pengulangan ini semakin sering diulangi, semakin kita teringat dengan nikmat Allah. Nah, jadi alasan atau rahasia yang pertama menunjukkan bahwa pengulangan itu untuk menunjukkan ada pesan-pesan yang penting di situ ya. Ada seluruh ayat Al-Quran itu pesannya penting ya. Tapi tentu di antara pesan-pesan yang penting itu ada yang menonjol ya, sehingga Allah perlu mengungkapkan pengulangan-pengulangan itu. Juga termasuk misalnya kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun, itu perjuangan yang luar biasa. Kenapa perlu diulang-ulang ini dalam Al-Quran? Ya, karena sesungguhnya pengulangan ini menunjukkan bahwa dakwah itu tidak selalu dalam kondisi yang nyaman-nyaman saja, yang baik-baik saja. Selalu saja berhadapan dengan tantangan-tantangan dakwah. Nah, itu perlu diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran supaya kita sebagai penggerak-penggerak dakwah ya, sebagai pelaku-pelaku dakwah memahami itu ya, sebagaimana dakwah yang dilakukan Nabi Musa atau juga nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Nah, alasan yang kedua, pengulangan itu kalau menurut sastra atau sastra ahli sastra, justru itu akan melihat keseimbangan, keindahan di dalam surat yang diulang-ulang itu ya. Misalnya dalam surah Ar-Rahman kita merasakan sekali itu ya, kalau yang paham sastra itu, pengulangan itu justru menambah keindahan sastra atau tanasuk ya, tanasuk atau urutan-urutan kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Insya Allah sekali lagi tidak ada di dalam Al-Quran yang tidak ada manfaatnya. Pasti selalu ada rahasia-rahasia, termasuk at-tikrar fil Quran atau pengulangan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.